saya menganggap Hotman Paris ini, walaupun kasar ngomong orangnya ini, ya bagi saya ya, opini saya menyebalkan di situ terhadap saya, tapi balik lagi, ini bukan hal besar yang dimana kita perlu melakukan langkah pidana. Langkah pidana itu, Kate, itu adalah ultimum remedium atau langkah terakhir. Ya, kamu secara keuangan gak dirugikan kan sama Hotman Paris? Enggak. Buat apa kita buang-buang waktu? Maksud saya adalah kita ini punya banyak waktu lain ya untuk berkarya, untuk membantu masyarakat, untuk belajar, untuk mengajar. Ya, Halo, kembali lagi di channel Kompas Informasi. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan sebuah info-info yang sangat menarik ya, tentunya berita-berita yang lagi viral ya. Salah satunya yaitu Koh Alvin Lim dengan Victoria Kate Lim ya, teman-teman ya. Ini anak sama bapaknya ya, teman-teman. Jadi ini sangat kompak sekali ya, teman-teman pasti tahu siapa sih Victoria Kate Lim ya, Victoria Lim ini ya. Teman-teman pasti tahu ya, perseteruan ya anaknya Alvin Lim ini udah dari beberapa bulan yang lalu ya, teman-teman. Hotman Paris ini pengacara kondang, teman-teman ya. Akan tetapi sempat juga dilaporkan sama anaknya ya, Alvin Lim, teman-teman. Dan yang sangat membuat mungkin teman-teman atau followersnya Quotient TV ya, followersnya Alvin Lim gitu ya, di kanal YouTube-nya, itu mungkin teman-teman juga jikalau menonton berita tersebut atau menonton ya konten tersebut, kalian akan terinspirasi dan itu sebuah motivasi buat kita. Apa sih motivasinya? Apa sih yang membuat terinspirasi kita itu apa? Tentunya tentang ya kebijaksanaan kebijaksanaan beliau. Ini tidak ada orang yang seperti ini. Jadi tidak peduli dengan masalah, dengan tidak cukup waktunya untuk menghadapi suatu masalah. Apa sih sebenarnya masalahnya? Nah, ini Bang Hotman ini laporannya ini dilanjutkan ya, setelah dilaporkan anaknya, yang dilaporkan sama anaknya Alvin Lim ini ya, Victoria Kate Lim ini laporannya dilanjut, teman-teman ya. Dan setelah laporannya dilanjut ini mau ditindaklanjutin, akan tetapi apa, teman-teman ya? Teman-teman kalau mau tahu, kita tonton ya videonya agar kita semakin cerdas dan kita bisa meniru dan kita bisa mencontoh hal-hal yang baik ya. Kita petik apa sih kebaikannya dan kita buang apa sih keburukannya ya. Jadi menilai seseorang itu memang tidak bisa dengan fisik seseorang, dengan kata-kata seseorang ya, karena beliau ini kan memang sangat vokal sekali. Banyak sekali orang yang tidak setuju dengan apa ya statement-statement Alvin Lim ini. Akan tetapi di balik itu banyak sekali ya yang bisa memotivasi kita, banyak sekali yang bisa membuat kita ini belajar lebih baik. Itu banyak sekali. Oke teman-teman, kita tonton deh videonya ya. Kembali dengan saya Alvin Lim, teman-teman. Hari ini saya ingin berbincang dengan anak saya mengenai kasus yang melibatkan Hotman Paris Hutapea, teman-teman ya. Jadi setelah saya keluar dari tahanan, kami menerima surat dari Mabes, teman-teman. Ini suratnya berupa SP2HP, surat perkembangan hasil penyelidikan. Di sini dibilang bahwa polisi ini sudah menindaklanjuti ya, teman-teman. Sudah menindaklanjuti laporan polisi dengan terlapor Hotman Paris. Jadi Hotman Paris ini dilaporin polisi dengan tuduhan pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik dan fitnah, pencemaran nama baik, dan pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP ya, yaitu pencemaran nama baik atau fitnah. Nah, ini laporannya ini adalah pencemaran nama baik ya, yang dilaporkan oleh anaknya Koh Alvin Lim ini, yang dilaporkan oleh Kate Lim ya. Dan apa sih sebenarnya nanti ini lanjutan video ini kita tonton ya, teman-teman ya. Dibilang di sini bahwa penyelidik telah melakukan interview terhadap saksi-saksi yang ada. Rencana tindak lanjutnya, penyelidik akan melakukan interview terhadap terlapor atas nama Hotman Paris Hutapea, dan kemudian akan melakukan interview terhadap ahli terkait dengan dugaan tindak pidana sebagaimana yang saudari laporkan. Jadi informasinya ini, Hotman Paris akan di interview atau akan dipanggil oleh penyidik ya. Nah, melihat ini teman-teman, perlu diketahui bahwa laporan polisi ini dibikin oleh anak saya ya atas inisiatifnya sendiri, tanpa pertimbangan saya, dan makanya hari ini saya akan berbincang agar teman-teman tahu. Pertama saya mau menanyakan ke anak saya, Beb, kamu bikin laporan polisi ini sebabnya apa? Karena apa? Bapak, kan orang itu kan ngejelek-jelekin aku di sosmed, ngomong ke orang aku dieksploitasi, dipakai. Gitu ya? Iya kan nggak benar. Nggak bagus di situ. Terus kenapa mesti laporan polisi? Kenapa nggak ya udah biarin aja gitu? Kenapa? Biar nanti kan orang-orang jadi mikirnya, oh iya aku dieksploitasi, terus pikir papi ini
make aku apa, mikir ada banyak orang make aku, yang makanya harus dilaporin lah, biar dia juga walaupun ya mungkin pengacara itu udah 40 tahun beracara, banyak pengalaman, tapi nggak boleh seenaknya merendahkan orang, apalagi karena dia ngeliat aku anak kecil. Jadi makanya ya harus dilaporin. Ninja lah ke rekan-rekan advokat yang lain juga, dia kan selalu cara berbicaranya memang begitu. Ya kan gitu nggak loh. boleh, makanya laporin biar dia tahu dapat hukumannya lah. Ya, itu mungkin pemikiran kamu gitu, nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman, ya melihat dari sini teman-teman, ini sesuatu yang anak saya lakukan out of dia punya inisiatif teman-teman ya, dari inisiatifnya sendiri, karena ya perasaan mungkin tidak suka ya teman-teman, tapi sebagai orang tua, saya punya hak juga untuk baik itu mengatur maupun mengarahkan anak saya teman-teman ya. Jadi melihat laporan polisi yang ada, bukan bagaimana gitu teman-teman, anak saya kesel sama Hotman Paris, sebenarnya ya saya pun juga ada perasaan nggak suka juga bagaimana dia, Hotman Paris juga menuduh saya modus sakit segala macam dan lain-lain ya, modus sakit, terus juga dia lihat di IG-nya dia banyak masukin tentang, dia bilang kasus pemalsuan lah, napi lah, mantan napi dan lain-lain. Tetapi teman-teman ya, kita ini harus dalam satu hal ini dewasa, bukan hanya dewasa secara umur tapi juga dewasa secara pemikiran ya. Yang namanya orang ngejek, ngata-ngatain itu udah sering ya, dan kita harus belajar dari presiden kita juga, yaitu Presiden Jokowi ya. Kita harus belajar juga dari Gibran teman-teman ya, Kaisang ya. Teman-teman lihat betapa banyak keluarga presiden itu hampir tiap hari teman-teman, kalau saya buka TikTok, saya buka media sosial, itu banyak yang ngata-ngatain, banyak yang ngeledekin, banyak yang melecehkan. Contoh Jokowi dibilang PKI lah, Presiden Jokowi dibilang raja bohong lah di situ ya. Betul sekali teman-teman. Jadi ya, presiden ya itu sering dihina orang, sering dicaci ya. Masyarakat juga banyak yang mencaci, itu bukan cuma satu dua, akan tapi tidak mau melaporkan ya. Bahkan ada yang nyuruh laporkan, tidak ada yang dilaporkan gitu ya. Karena apa? Daripada sibuk ngurusin kayak gitu, masih banyak urusan lainnya gitu ya. Tapi kita lihat dong, apakah Jokowi pernah melaporkan masyarakat-masyarakat atau orang-orang yang mengejek dia? Tidak. Ya. Jadi untuk hal yang sama, ya, saya menganggap Hotman Paris ini, walaupun kasar ngomong orangnya ini, ya bagi saya ya, opini saya menyebalkan di situ terhadap saya, tapi balik lagi, ini bukan hal besar yang dimana kita perlu melakukan langkah pidana. Langkah pidana itu, Kate, itu adalah ultimum remedium atau langkah terakhir ya. Kamu secara keuangan gak dirugikan kan sama Hotman Paris? Enggak. Buat apa kita buang-buang waktu? Maksud saya adalah kita ini punya banyak waktu lain ya, untuk berkarya, untuk membantu masyarakat, untuk belajar, untuk mengajar. Ya, jangan luangkan waktu untuk berantem sama orang yang kayak begini, apalagi kalau orangnya itu kayak badut. Ya kan, dia ini bisa dibilang kayak badut. Kenapa kayak badut? Ya hari ini pakai baju warna-warni, besok bikin orang ketawa-ketawa, joget-joget begitu. Udah biarin aja. Karena memang itulah sifat dan tingkah laku dia untuk menarik perhatian. Ya, badut itu ada bikin orang senang, entertainment. Makanya dia masuk ke entertainer di situ. Jadi hal yang seperti itu tidak perlu kita tanggapi dan tidak perlu kita tindak lanjuti dengan hal yang negatif pula gitu ya. Dan menurut Papi, pidana ini nggak cocok untuk kita lakukan terhadap Hotman Paris. Kenapa? Ya, buat apa? Kamu orang Kristen, kita orang beragama, kita maafkan aja orang itu. Buat apa kita? Hebat teman-teman. Nah, ini yang jadi menginspirasi kita, yang menjadi sebuah motivasi ya. Ini gimana ya, Alvin Lim ini memang, kalau menurut saya sih edukasinya dan semua pernyataan-pernyataannya ini memang bijaksana dan bukan hanya dewasa ya, karena memang dia juga orang berpengalaman, orang mengerti gitu ya teman-teman ya. Dia juga banyak kerjaan, untuk apa ngurusin hal-hal seperti itu, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dari sinilah ya, jadi kata saya tadi, ini adalah ada suatu hal yang baik banget gitu ya. Sangat-sangat baik sekali teman-teman. Nyimpen perasaan gak seneng ya, dengan kamu ngurusin kayak begini, satu, buang waktu kamu. Bikin pikiran kamu, buang pikiran, mau ngapain? Emangnya dia siapa? Hotman Paris siapa? Keluarga bukan, saudara bukan, biarin aja. Ya toh, nanti juga dia kena batunya. Kalau dia kayak begitu terus, dia juga kena batunya. Masyarakat gak bodoh kok, masyarakat juga bisa lihat dia orang baik atau bukan. Ya toh, tapi kita jangan sampai kita ikut-ikutan sama mereka. Dia serang kita, terus kita harus serang dia, tidak perlu di situ. Ya kan, hal yang seperti ini tuh nggak ada gunanya, Beb. Di situ nggak ada gunanya. Jadi kalau dia Ya. ngejelekin, aku diem.
Wow, hebat ya teman-teman ya. Jadi ini yang ngasih tahu ke anaknya ya, ke Victoria Katelim ini, jangan balas dendam lah intinya ya, suruh biarkan saja gitu ya teman-teman ya. Buat apa ini membuang-buang waktu lah intinya seperti itu ya. Luar biasa teman-teman ya. Biarin aja. Kalau dia selama cuma menjelek-jelekin, biarin aja, kecuali dia udah pakai kekerasan di situ. Kalau dia jelekin ya kamu cuma denger aja, senyum, ya toh, udah cuekin aja di situ. Karena sudah banyak orang jelek-jelekin mulut atau bagaimana, itu bukan sesuatu yang patut kita balas. Gak usah, dia jelekin kita balas jelekin gak ada bagusnya, satu. Dia jelekin kita balas lapor polisi juga gak ada gunanya. Buang-buang waktu dan buang-buang waktu polisi. Kita kasihan juga sama polisi, mau ngapain polisi buang-buang waktu mereka mengurus kasus yang kasus ini sebenarnya kasus bisa dibilang kasus ecek-ecek, ya kan, pencemaran nama baik itu. Buat apa dicemarkan nama baik? Kan sebagian orang melihatnya tercemar, tapi kan ada orang melihat kita dan yang tahu kita nggak akan dia berpikiran jelek terhadap kita. Orang yang tahu kamu kan pasti tahu, oh si Cat ini orangnya nggak mungkin dipergunakan ke orang lain, dia bisa tahu kamu. Jadi buat apa kita membuktikan dengan cara Iya betul-betul sekali, dan tidak mungkin lah sebagai orang yang ngerti gitu ya. Kalau saya sih memandangnya nggak mungkin lah Katelim terus berbuat seperti itu, tidak mungkin banget, sangat-sangat tidak mungkin. Saya selalu berpikir positif ya, sangat berpikir positif sekali ya. Jadi intinya ini teman-teman ya, ini tadinya Hotman Paris ini sudah dilaporkan ya teman-teman, dan sama pihak kepolisian ini sudah mau ditindaklanjutin, dan ini rencananya mau diberhentikan dan tidak perlu ada balas dendam. Dan hal-hal seperti inilah yang perlu ditiru. Jikalau kita pernah disakiti sama seseorang, tidak perlu kita membalas dendam ya teman-teman ya. Cukup kita senyumin ya, cukup kita diamkan, nanti juga akan capek sendiri. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa mengedukasi kita, bisa memotivasi, bisa membuat kita ya, yang seperti saya nih, yang punya pikiran-pikiran yang tidak baik sama orang dan punya rasa benci sama orang. Mudah-mudahan dengan hal-hal seperti ini saya bisa belajar ya. Oke, terima kasih banyak, dan saya terima kasih banyak sama Bapak Alvin, Katelim juga ya. Dan mungkin ini adalah suatu hal yang baik yang saya lihat ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.